teman-temannya yang ada di Indonesia dan teman-teman kita juga yang ada di luar negeri sedang bekerja atau PMI kita gitu ya, ini pernah mendapatkan kasus love scamming. Nanti saya akan berbincang pendengar. Betulnya untuk Anda nanti juga bisa bergabung, bisa tanya gitu ya di line telepon atau juga di WhatsApp Pro3 RRI. Bisa di 021 352 3172, 021 384 4545, 021 386 6712, dan bisa juga di WhatsApp Pro3 RRI 081 399 399 888. Mbak Yuni, kedengeran jelas kan ya? Oke, kita mulai 1 menit lagi ya. Mbak, mungkin ini satu lagi. Gimana? Oke. Satu lagi. Ya. Di sebelah sini ya? Kebalik ya? Kok susah ya kak ya? Oh maaf, salah. Balik. Aman? Udah aja? Oke. Ya, pendengar, untuk membahas lebih lanjut terkait maraknya kasus love scamming, apa itu love scamming dan bagaimanakah juga cara kita agar terhindar ya dari fenomena love scamming ini. Siang hari ini di studio Pro3 RRI saya sudah kedatangan tamu yang merupakan influencer ya. Ada Mbak Yuni Andarwati. Kita sapa. Selamat siang Mbak Yuni, apa kabar? Kabar baik, Luar biasa ya, terima kasih sudah hadir di studio Pro3 RRI. Terima kasih. Oke, jadi Mbak Yuni, saya tadi sudah sedikit mendapatkan informasi kalau Mbak Yuni ini adalah salah satu influencer juga yang aktif di YouTube. Iya, benar. Dan media sosial mana lagi ini? YouTube sama Facebook saja. Oh, YouTube dan juga Facebook. Betul. Ya. Dan memang asli dari Indonesia atau gimana? Asli Indonesia. Asli Indonesia. Oke, Mbak Yuni. Jadi siang hari ini saya ingin tahu terkait love scamming. Kabarnya kan juga Mbak Yuni banyak dapat cerita dari teman-teman ya. Mungkin yang tadi kabarnya juga dari teman-teman kita PMI kita ya. Betul. Yang pernah mendapatkan kasus atau menjadi korban love scamming ini. Benar. Nah, tapi kalau kita tahu love scamming ini kan banyak sekali jenis-jenisnya ya. Yang Mbak Yuni tahu ini seperti apa saja sih Mbak sebenarnya? Waduh, ini bermacam-macam sekali ya. Dari yang Mbak tadi sampaikan, satu, mereka berkenalan di media sosial. Jadi di Facebook, di inbox, habis itu dalam jangka 3 hari, saya kurang tahu. Jadi bagaimana mereka bisa bervideo telanjang. Oh, iya. Berarti sampai melakukan video yang itu kegiatannya tidak senonoh gitu ya? Betul. Oke, jadi gini, berarti kita belum pernah ketemu ya sama pihak pelakunya ya? Hanya berkenalan lewat media sosial? Betul, Waduh. betul. Luar biasa juga ya, dari 3 hari langsung bisa mengajaknya video call gitu ya? Berarti kan bisa dapat nomornya ya? Menjeratnya itu seperti apa biasanya Kak, cara-caranya mereka? Mereka lebih memilih mbak-mbak yang curhat di media sosial, kesepian. Jadi kayaknya lagi bertengkar sama suami ya. Aduh. Jadi mereka buat status nih, tanpamu aku masih bisa hidup. Wah. Sasarannya berarti seperti itu. Kebanyakan kita sendiri yang memberikan umpan ya. Jadi setelah itu laki-laki akan nginbox. Padahal kebanyakan dari teman-teman itu mereka menolak di awal.
Mereka tidak mau kenalan dengan laki-laki. Tapi cara laki-laki yang saya masukkan scammer tadi adalah tulus. Sudah makan belum? Pendekatan Sudah seperti sholat itu belum? terlebih dahulu ya. Betul. Jadi mereka di awal itu perkenalan, mereka itu baik. Aku hadir untukmu. Majikanmu baik enggak? Udahlah sama aku aja. Aku akan menemanimu 24 jam. Menebar janji-janji terlebih dahulu berarti ya. Betul. Berarti ini memang marak di kalangan teman-teman PMI kita atau bagaimana? Karena sebenarnya saya juga pernah dapat cerita seperti ini Mbak Yuni ya. Ada dari teman saya, itu tiba-tiba dapat DM dari Instagram. Ngakunya adalah orang bule, terus juga berbincang terlebih dahulu gitu, menggunakan bahasa Inggris juga. Nah lama-lama dia katanya ngirim paket tapi harus kita transfer terlebih dahulu. Katanya permasalahannya di bea cukai gitu. Itu termasuk love scamming juga nggak? Menurut pendapat saya iya, karena sebagian dari mbak-mbak yang ada di Hong Kong juga mengalaminya. Tapi kalau yang bule ini kan sasarannya pada mereka yang punya impian menikah dengan bule dan yang bisa bahasa Inggris tentunya. Tapi kalau saya lebih fokus yang lokal ya. Maksudnya lokal adalah penipunya mengaku sebagai oknum polisi, oknum tentara, pejabat, pengeboran, dan juga ASN. Jadi mereka memiliki foto-foto seolah laki-laki tersebut jadi adalah polisi. dia gitu ya. Betul. Jadi tapi kalau kita cermati ya, bagi yang orang cerdas mungkin tahu ya bahwa itu muka editan atau apa. Tapi tidak semua teman-teman mengamati itu adalah modus. Jadi sekali lagi seperti yang saya katakan adalah mereka seperti kesepian. Saat mereka hadir diterima begitu saja. Jadi saat diterima begitu saja, akhirnya yang kita telanjang tadi dikirimkan sama mbaknya tersebut. Kalau kamu nggak ngirim uang, maka saya akan sebarkan video. Dan yang paling miris adalah saya berkenalan dengan laki-laki dan laki-laki tersebut ingin kenal ibu saya. Setelah saya memperkenalkan ibu saya ke dia sebagai laki-laki yang bertanggung jawab, tapi pada akhirnya video telanjang saya juga dikirimkan ke ibu saya. Waduh, dan ini banyak Mbak yang kena kasus seperti ini. Desember ini kalau bisa lihat di podcast saya itu banyak sekali. Jadi kayak kejar target ya. Mau buat Natalan mungkin. Jadi sedih sekali. Oh, jadi berarti Mbak Yuni di YouTube-nya ini juga mengupload pengalaman-pengalaman dari teman-teman kita, Betul. Mbak, yang terkena love scamming ini, korban gitulah ya. Betul. Oh, dan hampir semuanya ini sama, ceritanya sama, pendekatannya seperti apa, daya tariknya juga seperti apa gitu. Sama. Bahkan saya sendiri juga dirayu oleh scammer tersebut. Aduh. Jadi saya tahu step by stepnya. Tapi kan karena laki-laki itu memburu seseorang yang haus kasih sayang, sementara saya sendiri sibuk kan nggak bisa membalaskan SMS dia, otomatis dia pergi dari saya. Tapi kalau mbak-mbak yang lain mungkin ya, karena mereka keluarga hubungan kurang harmonis, majikan ribet, bisanya cuman mencari dia. Nah setelah hubungan lama, ada yang 3 hari 15 juta. Ada yang 2 minggu 60 juta, ada yang 1 bulan 90 juta, ada yang 3 hari 8.000 Hong Kong dollar. Itu ada. Jadi bermacam-macam. Bahkan ada yang ratusan juta. Nggak gemen-gemen berarti ya Mbak ya, ngurasnya itu ya. Bener, dan seperti tadi saya sampaikan sama Bapak juga bahwa nih ditantang sama scammer, nomor-nomor telepon yang sudah ditarget sama mereka. Jadi scammer sudah memiliki target tersebut. Siapa aja yang akan dimakan oleh mereka. Tapi kan saya YouTuber, saya bukan pembasmi kejahatan. Iya, benar. Kemana saya larinya? Ya minta tolong sana sini. Kalau nggak bisa ya saya cuman menghimbau buat teman-teman jangan sampai Lebih berhati-hati ya. betul. Berarti ini kan juga yang masih menjadi pertanyaan, ketika hal ini sudah marak seharusnya kita lebih bisa mawas diri ya Mbak, tapi kok masih ada yang kena gitu ya.
Masih kurang mungkin ya informasi yang mereka dapatkan untuk lebih berhati-hati atau gimana ini? Oke, di awal saya berpikir karena mereka tidak tahu saya, maka mereka jatuh cinta sama scammer. Tapi ini ada beberapa orang yang sudah tahu konten saya, tapi uji nyali, nyoba, dan kena. Kok sampai bisa kena padahal niatnya nyoba itu gimana ceritanya lagi Mbak Yun? Iya, karena scammer itu manis loh Mbak. Jadi bahasanya itu bisa membuat kita itu nyaman. Jadi apa ya? Rasanya itu enak banget bersama dia. Tanpa terasa dia akan, sayang ini ibuku di rumah sakit, kirim uang dong. Sayang ini kan aku udah cerai, surat cerainya belum keluar, kirimin uang dong, ntar aku nikahnya sama kamu. Jadi mereka sudah tahu, tapi mereka nggak sadar. Ini yang saya sangat sedih adalah mereka tahu, tapi mereka melakukan. Ya. Bagaimana saya bisa menginfokan ke mereka, sementara mereka sudah tahu. Nah ini menjadi tugas bersama mungkin ya. Bukan hanya mbaknya tahu, tapi mungkin peran keluarga. Dimana keluarga harus sedikit banyak membuang waktu buat saudara yang ada di luar negeri. Karena kebanyakan keluarga, tidak semua, tapi mereka cuma ingat waktu gajian saja. Iya. Nah, tapi Mbak Yuni, scammer yang pernah menantang Mbak Yuni ini kan berarti pernah berkomunikasi dengan Mbak Yuni ya? Betul. Dan dengan kasus-kasus yang sudah ada, ini satu pihak saja atau mungkin dilakukan oleh banyak orang tapi ada satu yang membawahi gitu Mbak Yuni? Waduh, kalau scammer ini saya kurang tahu ya Mbak, terorganisir atau perorangan. Karena waktu teleponan sama saya, waktu nantang saya, mereka mengakui ada di penjara. Oh, fakta baru berarti ini ya? Bukan baru ya, ini sudah lama. Sebenarnya, tapi Sudah. masih belum ada pelindungan juga kepada teman-teman kita yang ada di luar negeri juga ya? Ya, saya nggak berani ngomong kayak gitu ya, karena Masih kurang lah ya gitu. yang saya tahu ini memang di penjara orangnya. Tapi Memang sudah pernah mendapatkan fakta kalau beliau ini ada di penjara atau gimana Mbak? pernah, dan dari penjara tersebut dipindahkan ke penjara lain karena 6 bulan yang lalu saya ada kasus dan saya minta bantuan pada pihak tertentu, memang ada di penjara. Sudah di cross check ya? Sudah berarti di ini ya? cross check di penjara. Tapi pertanyaan saya, benarkah di penjara Indonesia itu sebebas itu? Itu aja pertanyaan saya. Jadi apakah benar, mungkin RRI bisa cross check nih, kalau saya kan nggak bisa. Ya. Jadi kalau bisa kita katakan sebenarnya ini adalah masalah yang harusnya cepat terselesaikan ya, tapi Betul. masih belum bisa terselesaikan gitu ya. Masih Betul. punya tanda tanya yang besar gitu. Bener nggak atau mungkin itu takutnya cuma alibi gitu ya. Betul, Terus betul. bawahannya ada siapa kok bisa juga dapat handphone di penjara kalau memang benar Betul. tersangka itu ada di balik jeruji besi gitu ya, Mbak ya. Betul. Dan ini sangat tragis sekali ya, karena waktu mereka kirim uang ke sindikat itu kan ada nomor rekeningnya, kan sebenarnya bisa di cross check. Ya. Kalau menurut saya ya, karena sekali lagi pemerintah kan saya tidak tahu atau instansi-instansi itu seperti apa. Tapi itu nyata sekali, mereka bilang kalian nggak akan bisa cross check kita. Itu si sindikat yang ngomong, dan mereka bilang buat seru-seruan aja bohongin ibu-ibu yang kegatelan. Dia berbalik seperti itu ya, punya timing seperti itu juga ya, karena mereka mungkin merasa ya aku sudah melakukan sesuatu kepada Betul. mereka gitu ya, jadi aku berhak mendapatkan ini gitu jadinya ya Mbak ya. Iya, jatuhnya seperti itu, seperti yang kejadian satu. Jadi cowoknya itu ngomong, lo jual gue beli. Aduh. Saya cuma mikir, loh kok gitu, kan saya nemenin kamu, ya kamu bayar dong, masa gratis. Nah, inilah yang menjadi beban mental bagi saya pribadi sebagai orang yang selalu mendengarkan curhatan. Bagaimana caranya mengingatkan teman-teman. Kalau saya satu corong aja kan nggak mampu nih. Nah, ini ada RRI nih, mungkin RRI lebih gentol memesankan pada teman-teman dan keluarga Ya. yang ada di Indonesia. Tanyakan kabar keluargamu.
yang di luar negeri. Tanyakan sudah makan belum, hari ini hujan, badai, atau tafung yang angin besar itu, banjir. Tanyakan keadaan mereka. Jadi jangan pas gajian, itu aja ingatnya. Jadi lebih ke perhatian khusus ke keluarga yang ada di rantau, dan jangan meminta sesuatu yang lebih, karena gajian mereka cuma 1 bulan sekali. Ini yang perlu saya tekankan, bahwa jangan kasih tahu keluargamu kalau si Pak A ini jual tanah, harganya murah, beliau. Lah sementara dia gajiannya sudah dikirimkan, otomatis dia punya tekanan, akhirnya utang bank. Inilah yang membuat saya sangat sedih ya. Tapi kalau benar-benar ini buat beli sawah nggak masalah. Takutnya yang keluarga di Indonesia tidak memakai uang dengan amanah, saat mbaknya kehilangan pekerjaan atau dipecat, ini uang nggak ada, saat pulang Indonesia nggak ada uang. Ini apa yang terjadi? Selain love scammer, keluarga itu sangat penting. Karena love scammer sudah mengambil hak dia. Dia kerja siang malam, diambil scammer. Keluarga harusnya selalu ada buat para pekerja migran. Itu pesan saya yang lebih penting. Berarti itu adalah hasil juga curhatan dari teman-teman kita yang ada di luar negeri juga ya Mbak ya. Kurang Betul. dekat dengan keluarga, jadi dia mungkin bisa dikatakan cari nyaman yang lain gitu ya. Betul. Jadi mencari kebahagiaan lain. Ya, dan akhirnya juga menjadi korban juga ya, dirugikan juga ya. Sangat rugi Mbak. Iya. Karena akhirnya nangis. Tapi apa yang bisa dia lakukan? Ya nangis bukan solusi. Kalau cuma nangis dan masih bisa kerja nggak masalah. Saat majikan mengetahui dia punya utang, karena si sindikat ini memburu dia uang terus, akhirnya dia pinjam bank. Setelah pinjam bank nggak bisa, menggadaikan paspor. Nah ini mungkin RRI nggak pernah dengar bahwa di Hong Kong itu ada yang menggadaikan paspor sampai 10 juta harganya. Banyak orang yang tidak pernah tahu. Mungkin orang selalu mengatakan, oh yang jelek kok diungkap. Tapi ini kenyataan, biar orang sadar bahwa di Hong Kong itu nggak semudah yang dibayangkan. Keluarga kalau minta uang itu 1 bulan sekali, ya udah 1 bulan sekali gitu loh. Jangan memburu. Dan anehnya teman-teman itu kalau lari dari keluarga dapatnya scammer ini. Jadi lebih kemiris ya, jatuhnya lebih kemiris. Nah, Mbak Yuni, berdasarkan informasi yang Anda peroleh ini kan pasti ada beberapa orang ya Mbak yang sudah curhat ke Mbak Yuni gitu ya. Mereka akhirnya setelah tahu kalau sudah dirugikan gitu ya, terus seperti apa Mbak? Mungkin mereka cerita nggak ke teman yang lain untuk lebih hati-hati ya, aku lo juga jadi korban gitu, jadi jangan sampai kamu jadi korban gitu, atau gimana? Atau mereka mungkin milih untuk keep sendiri, diem gitu, atau gimana? Kalau dulu mereka lebih menyimpan ya, karena tabu, malu, dan nggak tahu, nggak ada solusi. Nah, dari adanya YouTube saya ini, banyak yang teman-teman mengungkapkan, dan dari situlah banyak teman-teman yang belajar. Ya, yang dibutuhkan ini sebenarnya ya, harus ada pembelajaran karena ada sebab akibatnya juga tadi ya. Betul. Jadi di konten saya itu lebih ke curhatan agar jangan terjadi. Ya. Jadi curhatan itu untuk mengingatkan teman-teman yang lain bahwa ojo, ini sudah loh. Korbannya seperti ini, akhirnya uang 90 juta dalam waktu 1 bulan ludes. Dan ini masih ada, bukti-buktinya saya pegang. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Dia ada di Hong Kong dan penipunya ada di Indonesia. Apakah kita bisa menyelidiki? Nggak bisa. Apakah kita bisa memenjarakan? Pada kenyataan nggak bisa. Ya. Jadi saya miris sekali di sini adanya RRI ngundang saya cuma ingin menyampaikan bahwa jangan sampai memberikan ruang pada diri sendiri dan mengatakan pada orang lain bahwa kita kesepian di media sosial. Benar. Tapi yang juga menjadi pertanyaan adalah si sindikat ini Pak, gitu ya Mbak ya, bisa mendapatkan juga nomor kita, atau mungkin itu mereka mungkin buatnya status di Facebook gitu ya, yang masih general gitu ya, atau gimana? Iya kan, kebanyakan dari kita sekarang
mencantumkan nomor kan di Facebook. Oh, Bener nggak? iya tersambung ya. Tersambung, betul. Oke, Ini oke, yang oke. pertama. Yang kedua adalah inbox. Mm-mm. Berkenalan melalui inbox. Setelah itu perginya ke WhatsApp. Jadi Harus lebih berhati-hati ya. betul. Oke, ini memang juga harus mendapatkan tindak lanjut dari beberapa pihak ya Mbak. Tadi yang Benar. pertama adalah mungkin perlindungan juga kepada pekerja migran kita. Dalam artian Benar. berarti ranahnya dari BP2MI juga ya, yang Betul. juga turut andil gitu. Terus juga aparat kepolisian yang juga harus mengecek benar nggak sindikat ini seperti yang dia bilang gitu ada di dalam sel gitu ya. Kalau memang benar, banyak juga problemnya di situ lagi ya. Betul. Dan yang paling penting adalah Mbak Yuni juga harus menyuarakan juga di Pro 3 siang hari ini. Silakan mungkin apa saja yang ingin disampaikan kepada pendengar kita, terutama juga mereka yang punya keluarga ada di luar negeri untuk lebih berhati-hati juga gitu, agar hal ini tidak merembet lebih banyak, karena juga satu kasus yang kemarin aja juga belum tertutupi gitu ya. Bahkan Betul. juga banyak kasus. Silakan Mbak Yuni. Oke, jadi saya lebih berpesan buat keluarga yang ada di Indonesia. Satu, hubungi kami jangan saat gajian saja. Tanyakan kabar kami dan berikan dukungan. Dan kalau suami istri hubungan baik, itu biasanya istri selamat di Hong Kong sana. Dan kalau bapak ibu selalu menanyakan kabar anaknya, itu biasanya selamat. Yang nggak selamat adalah mereka mencari pelarian di luar. Jadi saat mereka tidak memiliki siapapun, tidak memiliki apapun, mereka berpikir mencari pelampiasan di luar. Dan ya buat keluarga, tanyakan kabar itu sangat penting sekali kok. Mereka nggak butuh apapun. Karena gini loh, kalau di Indonesia mereka berpikir bahwa sesibuk apa sih keluarga di Indonesia, kenapa tidak membalas SMS? Sesibuk apa sih keluarga saat ditelepon nggak bisa ngangkat? Nah, saya paham kadang-kadang keluarga ke sawah juga kan nggak bawa HP, atau lagi perjalanan nggak dengar, itu saya paham. Tapi saat ini saya di luar negeri itu saya dimarahin majikan, saya bentrok sama pembantu satunya, saya besok ke imigrasi, besok dimarahin agent, atau hari ini dimarahin agent, kan keluarga juga nggak tahu. Tekanan-tekanan itu yang membuat mereka melampiaskan ke tempat lain. Jadi cara yang terbaik adalah komunikasi yang baik sama keluarga. Jalin komunikasi agar juga tidak ada ketertutupan ya Mbak ya. Betul, biar betul. saling terbuka satu sama lain, nyaman Betul. satu sama lain. Nah ini jadi pendengar, ini adalah keluh kesah mungkin ya dari saudara-saudara kita yang sedang ada di Hong Kong tadi ya Mbak ya, yang Betul. sudah memang menceritakan tentang kejadian yang dialami kepada Mbak Yuni. Jadi semoga informasi yang Mbak Yuni sampaikan di siang hari ini juga bisa menjadi perhatian kita semua ya. Siap. Untuk lebih aware, untuk lebih mawas diri gitu Mbak Yuni Benar, ya. benar. Oke, jadi Mbak Yuni kita doakan semoga juga teman-teman kita di sana ini diberikan kesehatan juga ya, dan hal ini bisa segera tertangani dengan baik ya. Siap. Oke, baik. Mbak Yuni terima kasih juga sudah hadir di Studio Pro 3 ya. Mungkin di lain waktu ketika kita bertemu lagi hal ini sudah terselesaikan. Doa kita adalah itu Mbak ya. Terima kasih sekali. Baik, semoga dengan disuarakannya di Pro 3 ini lebih banyak yang mendapatkan informasi ini lebih jelas gitu ya. Siap. Oke, baik. Terima kasih Mbak Yuni, salam sehat ya. Terima Nanti kita kasih. ketemu lagi di luar studio. Terima kasih. Baik Mbak Yuni. Terima kasih. Iya, demikian tadi pendengar adalah narasumber kita yang hadir langsung di Studio Pro 3 ya, bercerita terkait adanya love scamming yang ini mengenai teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di perantauan ya, yang ada di luar negeri ini banyak yang terjerat atau menjadi korban adanya love scamming. Dan ini memang miris tadi seperti yang diceritakan Mbak Yuni, karena dia ngerasa kurang nyaman dan butuh tempat untuk berkeluh kesah, akhirnya jatuh di tangan yang salah, kita katakan seperti itu, dan sampai kerugian material tadi ratusan juta yang dialami oleh beberapa pekerja migran kita yang ada di Indonesia. Mungkin Anda juga punya cerita yang sama, juga punya pengalaman yang sama begitu, silakan Anda ceritakan di udara di ruang dengar kita ya, bisa di line telepon atau juga di WhatsApp Pro 3 RRI 081 399 399 888.
Mbak Yuni makasih ya. Saya Waktunya makasih. terlalu singkat, tapi semoga hal ini bisa